Universitas Al-Azhar merupakan salah satu yang tertua di dunia dan masih berdiri sampai sekarang. Tapi, tahukah Anda bahwa Al-Azhar hampir saja ditutup seandainya Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno tidak menyelamatkannya? Soekarno hidup dengan mengukir beragam keunikan kisahnya. Bapak proklamator tersebut pernah menjadi juru selamat Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kampus Islam terkemuka di dunia itu pun tak jadi bubar berkat andil Soekarno. Mengapa Al-Azhar saat itu akan ditutup? Dan bagaimana Soekarno dapat membatalkan rencana penutupan itu? Abdul Nasir adalah pemimpin Mesir yang menghadiri konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika merupakan inisiasi Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Asia Afrika yang akhirnya menjadi perhimpunan negara non-blok. Di sela-sela pertemuan formal para pemimpin negara, Gamal Abdul Nasir menyempatkan diri bertemu dengan Bung Karno. Pada saat pertemuan di Bandung tersebut, Gamal Abdul Nasir mengutarakan niatnya kepada Soekarno untuk menutup Al-Azhar. Saya akan menandatangani keputusan untuk menutup Al-Azhar, kata Presiden Mesir tersebut. Apa yang telah kamu perbuat, Gamal? Kata Soekarno terkejut. Gamal Abdul Nasir memiliki dua alasan mengapa hendak menutup Al-Azhar. Alasan pertama, karena sebagian ulama dari institusi tersebut bergabung dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang berpotensi akan merongrong pemerintahannya. Tidak dapat dipungkiri, pengaruh Ikhwanul Muslimin sangat terasa di Al-Azhar. Para ulama dan akademisinya banyak yang menjadi kader maupun simpatisan organisasi tersebut. Pada awalnya, Nasir dan kelompok Ikhwanul Muslimin bersatu menurunkan Raja Farouk yang dianggap pro-barat. Memasuki tahun 1954, hubungan harmonis itu berubah menjadi konflik hebat. Setelah menjadi Perdana Menteri Mesir, Gamal Abdul Nasir kerap bertentangan dengan Ikhwanul Muslimin. Alasan lainnya, pemimpin baru Mesir itu hendak melakukan perombakan total untuk membenahi kehidupan rakyat Mesir yang memprihatinkan akibat rezim Raja Farouk. Penutupan Al-Azhar diharapkan akan meringankan beban keuangan negara. Subsidi untuk Al-Azhar rencananya akan dialihkan untuk sektor lain. Bagi Soekarno, apapun alasannya, Universitas Al-Azhar Mesir harus dipertahankan dan jangan sampai ditutup. Soekarno menyadari betul nilai dan potensi besar Al-Azhar bagi Mesir serta dunia Islam. Keputusanmu ini sangat keliru dan berbahaya, ujar Soekarno. Gamal Abdul Nasir semakin bingung dan menjadi serba salah karena tidak ada masukan yang baik di sekelilingnya soal keputusan menutup Universitas Al-Azhar. Gamal lalu bertanya kepada Soekarno, "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Soekarno menjawabnya dengan nasihat yang lugas. "Wahai Gamal, tidak ada itu istilah penutupan. Anda harus menata kembali Al-Azhar, mendukungnya dan mengembangkannya, bukan menutupnya. Apakah engkau akan menghapus juga Sungai Nil? Menutup piramida?" Sindir Soekarno. "Kita tidak mengenal kalian sama sekali, kecuali melalui Al-Azhar," tegas Soekarno. Diketahui Al-Azhar merupakan institusi pendidikan yang telah banyak melahirkan tokoh-tokoh pembaharu Islam dunia, juga telah melahirkan para tokoh penting di Indonesia. Pengaruh lulusan Al-Azhar telah dirasakan di bumi Nusantara, bahkan sejak 1 abad sebelum kemerdekaan. Kisah dialog antara kedua pemimpin besar ini dituturkan oleh Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti besar Mesir, dalam salah satu wawancara dengan TV Kairo. أهلا بحضراتكم مرة تانية. أستاذنا وعالمنا الجليل، يعني هل لا زالت مصر تحتفظ ربما بواحدة وربما هي الأجود وهي الأفضل من قواها الناعمة ألا وهي الأزهر الشريف؟ لماذا لا نستغل هذا الأمر الآن؟ في أمور في هذا أحب أقولها لعلها تسجل في التاريخ. عبد الناصر
رحمه الله لما قام بالثورة كان بيفكر تملي في جزئياته إنه هو كيف يطور، كيف يغير، كيف يفيد الشعب، كيف كذا إلى آخره. ففي يوم فكر إنه يلغي الأزهر. يلغي الأزهر. يعني قال يعني نطوره كده، نلغيه ونعمل مثلا وزارة الأوقاف مكان، حاجة كده، فكرة كده. وكان عنده أحمد سكرنو. طبعا. واحمد سكرنو معروف انه هو اشتراكي، يعني ما هوش من الاسلام السياسي ولا حاجه، ده راجل يعني متبني حتى الشيوعيه كان في البتاع. فالمهم انه احمد سكرنو بيحب عبد الناصر وعبد الناصر يحبه في بندونج بقى والحاجات دي هي كلها. فقال له بتعمل ايه يا جماعه؟ قال له ده انا هوقع النهارده يعني بقى قرار جمهوري بالغاء الازهر. قال له ازاي يعني؟ تلغي الازهر ازاي؟ هتلغي النيل، هتلغي الهرم؟ احنا لا نعرفكم اصلا الا بالازهر. يا سلام. هو احنا بيننا وبين بعض علاقات تجاريه، علاقات ثقافيه، هي الحدود مشتركه؟ هو في ده ما فيش اي مصالح ولا مشاكل، انما اللي نعرفكم بيه بس هو الازهر. الطلاب الاندونيسيين اللي بيتعلموا في مصر. انا شايف ان ده قرار اولا خطير وثانيا خطأ. عبد الناصر كان يسمع ويسمع كويس، والقصد بتاعه هو مصلحة البلد. يعني هو بيعمل كده متخيل على قد ما عنده من المعلومات انه. فلما احمد سكرنو قال له كده قال له امال اعمل ايه في الحته دي؟ قال له لا، ده انت تؤكد على الازهر، ده انت تؤيد الازهر وتعمق الازهر. قال له طيب. والكلام ده كان سنه في حدود 59، وابتدى عبد الناصر يجيب سليمان حسين ويجيب العريان، سعيد العريان، عشان يصوغوا قانون 103 لسنة 61 اللي فيه تطوير الأزهر وكيف يصبح عالميا، وأول بند فيه إن الأزهر ده هو مرجع الإسلام في العالم. سبحان الله. مش في مصر. وإذ عبد الناصر ينشئ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. صحيح. ومجلة منبر الإسلام. وإذ عبد الناصر وكان السبب جاء من إندونيسيا وليس من مصر. ينشئ إذاعة القرآن الكريم. صحيح. وإذ عبد الناصر ينشئ يعمل قانون تطوير الأزهر. وإذ عبد الناصر الله في إيه؟ في إنه تنبه، واللي نبهه صديقه أحمد سكرنو إن الأزهر ده هو قوة مصر في الخارج، وإن عندك كل الشرق ده ما يعرفكش إلا من خلال الأزهر. Dari konferensi Asia Afrika dan bertemu dengan Soekarno di Bandung, Gamal Abdul Nasir langsung memanggil menterinya yang bernama Sulaiman Hussein dan Said Aryan, lalu membatalkan keputusan untuk menutup Al-Azhar, dan sebagai gantinya keluarlah dekret nomor 103 yang memperkuat keberadaan Al-Azhar. Dalam bagian dari dekret itu, Gamal Abdul Nasir ingin menjadikan Al-Azhar sebagai rujukan utama pendidikan Islam, tidak saja di Mesir, tapi juga di seluruh dunia. Selain itu, Nasir membuat kementerian baru, yaitu Majelis Tinggi Urusan Keagamaan, yang mendorong Al-Azhar semakin mendunia dengan menerbitkan majalah, membuat radio, mencetak Al-Quran, dan pemberian beasiswa bagi seluruh negara Islam di dunia. Sekarang, Al-Azhar menjadi kiblat pendidikan Islam seluruh dunia. Bagaimana seorang pemimpin revolusi Mesir bisa dengan mudah menerima saran dari Soekarno? Ternyata keduanya merupakan kawan karib, sehingga bukan hal yang sulit untuk Nasir menghormati dan menerima masukan dari Bung Karno. Soekarno dikenal kerap menjalin komunikasi yang intens dengan para pemimpin negara-negara di dunia. Pada bulan April 1960, ia dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Al-Azhar dalam bidang ilmu filsafat. Jajaran Soekarno yang mengkritisi niat Nasir tadi menyiratkan kepedulian tinggi seorang teman kepada kawannya. Bung Karno memang figur yang mengagungkan arti persahabatan. Ia suka berteman tulus apa adanya dan tidak oportunis. Kemurnian inilah yang barangkali menjadi energi yang mendukungnya bisa berkawan baik dengan para pesohor dunia. Dari Blok Timur,
hingga blok barat, dari Asia sampai Afrika. Tokoh-tokoh besar seperti Nikita Khrushchev, John Kennedy, Mao Zedong, Fidel Castro, Che Guevara, dan Jawaharlal Nehru sangat nyaman berdialog hangat dengan sang proklamator. Tidak heran, jejak Soekarno tersebar di banyak jengkal teritori, baik negara besar maupun negara kecil. Di kota Kairo, nama Soekarno terpampang di papan penunjuk jalan. Nama jalan itu adalah Ahmad Soekarno Street, Jalan Ahmad Soekarno. Pemberian nama itu didasari oleh kedekatan antara kedua negara. Mesir diketahui merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, Indonesia dan Soekarno menginspirasi Mesir untuk membangun negara modern. Mengapa nama Ahmed disematkan pada nama jalan tersebut? Di dunia Arab dan sejumlah negara mayoritas Islam, Soekarno kerap dipanggil dengan sebutan Ahmad Soekarno atau Ahmad Soekarno. Pemberian nama itu pertama kali dimunculkan oleh mahasiswa Indonesia di Mesir setelah kemerdekaan. Penambahan nama tersebut menjadi penanda bagi negara-negara mayoritas Islam dunia. Soekarno adalah seorang pemeluk Islam. Selain Mesir, 3 negara sudah menamai jalan besar mereka dengan nama Soekarno. Mereka adalah Maroko, Pakistan, dan yang terbaru adalah Turki. Selain itu, patung Soekarno berdiri tegak di negara Aljazair dan Meksiko. Di Aljazair, Soekarno dianggap sangat berjasa dalam menginspirasi pendeklarasian kemerdekaan Aljazair. We respect your Soekarno, your founding father, dia bilang begitu. Because of Asia Africa Conference, our founding father fought for independence. Please make the Soekarno Monument in our city. Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung semakin membakar semangat rakyat Aljazair untuk lepas dari penjajahan. Seperti halnya Nil dan piramida, Al-Azhar adalah identitas kebesaran Mesir sekaligus simbol peradaban dunia Islam yang memiliki sejarah panjang. Jika ia hilang, raib pula bagian dari jati diri negeri Kinanah tersebut. Berkat jasa Soekarno, sampai hari ini Al-Azhar masih kokoh menjadi menara ilmu dan kiblat keagamaan masyarakat seantero dunia. Oleh karena itu, sejatinya Soekarno tidak hanya menyelamatkan Al-Azhar, lebih dari itu, ia telah menyelamatkan peradaban Islam. Wallahu a'lam.